selamat siang. Oke, selaku dosen pengampu mata kuliah psikoterapi, kami ada pertanyaan yang mengenai materi tentang hakikat manusia. Langsung saja ya pertanyaannya. Untuk yang pertama itu kan di dalam Al-Quran itu kan disebutkan ada fungsi dan peran manusia. Ada 3, sebagai saksi Allah, khalifah Allah, dan juga sebagai abdi Allah. Nah itu untuk orang-orang yang beragama non-Islam nih Pak, pasti kan tidak menjalankan tugas sebagai saksi dan juga abdi Allah. Nah itu apakah mereka kehilangan hakikatnya sebagai manusia? Seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhirih. Kita berpijak pada 2 ayat ini bahwa tugas pokok fungsi peran daripada manusia itu sendiri adalah satu sisi sebagai abdullah yang harus mengabdi kepada Allah, dan sisi yang lain dia memerankan sebagai khalifatullah, wakil Tuhan yang berfungsi untuk memakmurkan, memelihara dunia ini, bukan mengeksploitir atau merusak. Adapun tugas tambahan sebagai saksi syuhada ilah itu adalah bahwa manusia mempersaksikan betapa besar keagungan Allah dengan bantuan potensi yang telah dianugerahkan Allah pada dirinya. Apa itu? Akal, ada hati, di samping juga ada nafsu dan fitrah. Bagaimana dengan manusia selain Islam? Wa may yabtaghi ghairul Islam la yuqbal. Barang siapa barang siapa yang mencari adin, agama, ghairul Islam, selain agama Islam, la yuqbal, maka akan ditolak, tidak diterima oleh Allah, karena innatina indallahil Islam. Terkait apakah orang non-muslim itu terus kehilangan jati dirinya sebagai manusia, bahwa manusia proses penciptaannya dari jasmani rohani, dari ruh ilahiyah yang dititipkan, harusnya dia memiliki fitrah keagamaan yang pada saat sejak azali itu dia sudah bersaksi, alastu birabbikum bala syahidina, apakah engkau ini Tuhanmu? Ya, engkau Tuhan. Nah, manakala dia kok tidak beragama, dia mengkiri daripada jati diri dan fitrah keagamaan dirinya, sehingga apa-apa yang datang dari Allah langit itu baik, tapi setelah sampai bumi karena ada intervensi campur tangan manusia, kenapa menjadi rusak? Ada nafsu. Innan nafsa la'amaratim bisu. Bagaimana yang non-muslim itu, sebagaimana orang-orang jahiliyah itu sebenarnya mereka punya akal, mereka ahli sastra Arab, tetapi cahaya hidayah ilahi itu tidak sampai kepada dirinya karena yang semula dia adalah makhluk yang paling mulia, tetapi akal tidak digunakan sehingga menyembah pada batu benda mati yang notabene-nya kalau yang disembah dengan yang menyembah harusnya lebih mulia yang disembah, maka dia kehilangan sisi-sisi kemanusiaannya. Begitu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari teman lain ada pertanyaan lain. Pak, izin bertanya. Ini kita berbicara tentang manusia dan kebutuhannya akan terapi, kan begitu. Terus nanti di bab yang lain kan ada agama dan kontribusinya sebagai terapi, kan begitu. Ya. Silakan. Bagaimana cara mengatasi suatu masalah yang kita anggap rumit dan bagi kita berat gitu loh Pak, dengan baik cara menyelesaikannya? Yakin itu masalah?
What is problem? Apa itu problem? Problem itu antara dasain dan dasolen tidak sesuai, antara harapan dan kenyataan jumlah itu masalah. Ada orang yang dia beranggapan ini masalah. Apa benar saya tanya tadi itu masalah? Sebenarnya itu tidak masalah, tetapi karena dianggap sebagai masalah sehingga membuat dia salah tingkah, kan gitu. Ada yang dianggap masalah tetapi dia selesaikan hanya dengan diam saja, itu selesai. Contoh, sampean dibully orang, sampean diam saja, tetapi jenengan tetap diam, jenengan itu bergerak, bukan kok pesimis, aktif dalam rangka ikhtiar, dia tidak konfrontatif, sampean menghindar, menjauhi orang-orang yang sering membuli. Kan kita intinya ingin hidup senang, bahagia, enak, kan begitu. Dan teorinya itu kalau yang enak, bahagia itu kan akan diulang-ulang. Lah ngapain kita dianiaya, didiskreditkan, terus dibully terus, mau terus dibonyokin, kan mesti berpapasan. Kalau yang mengancam kita tentu kita akan menghindar, kan begitu. Terus yang kedua, kalau itu benar masalah, dipetakan dulu masalah ini apakah dari dalam ataukah dari luar, sifatnya tentatif atau permanen, ini skalanya mendesak, penting atau tidak. Jadi ada penting, mendesak, ada yang mendesak penting, ada yang tidak mendesak dan tidak penting, ada yang penting dan mendesak. Anda pakai itu. Oh, berarti dilihat dulu gitu ya, Pak, dari kepentingannya. Iya. Contoh mau bayar UKT, orang tua sakit, yang gitu. Saudara yang lain tidak ada. Ini gimana? Apakah saya harus cuti ataukah tetap bayar UKT? Dengan apa? Misalnya buat list, analisis buat kelebihan sampean apa? Belajar giat, kemauan keras, pinter, finansial adalah kelemahannya. Peluangnya berapa? Oh ada. Lah nanti uang ini dari mana? Misalnya ngajukan beasiswa atau pinjam atau utang. Sampean ini siapa yang bisa dihubungi? Sampean kan punya saudara, punya kolega. Begitu. Nah, nanti apakah kecil atau berat problem itu, dengan analisis SWOT itu sampean nanti bisa tahu posisinya, maju ataukah sementara, diem ataukah mundur. Begitu. Nah, terkait dengan terapis, maka ada orang yang karena kompleksitas permasalahan ini dia bisa menyelesaikan masalah, tapi ada juga yang tidak bisa menyelesaikan masalah dan dia tidak sadar mau kemana. Ada juga yang dia tahu bahwa dia tidak mau menyelesaikan masalahnya sendiri dan sadar ada orang yang mampu membantu menyelesaikan masalah itu, maka dia pergi ke konselor, dia pergi ke psikiater, dia pergi ke psikolog atau terapis, kan begitu. Nanti akan diidentifikasi lewat tahapan prosedur terapis itu kan, bagaimana membangun repot, terus datanya apa, seperti kalau pergi ke dokter kan begitu, terus tindakannya apa, tindakan persetujuan kan gitu, terus nanti baru diselesaikan begitu. Allah maha besar, sebesar apapun masalahmu Allah lebih maha besar. Pak, kalau untuk meyakinkan, kan ada nih orang tuh yang karena mungkin keluarganya udah agamis, dia tuh tanya-tanya kenapa aku kok harus pakai jilbab, kenapa kok aku harus menyembah Allah, itu tuh cara membantunya buat bisa. Sekarang saya tanya, kullu mauludin yuladu alal fitrah au yuhawidanihi au yumasirani au yumajisani, bahwa setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Mau dibuat coret-coretan seperti apa tergantung orang tuanya. Apalagi Umi, ibu kita itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama dan utama. Dialah yang mengenalkan tentang Allah, Tuhan. Sejak kita lahir kan diadani, terus diakikoi, itu aja pengawal potensi keberagamaan tadi, fitrah beragama. Kok kenapa kita harus beragama? Terus apa tadi yang ditanyakan?
Kenapa saya harus bawa jilbab? Harusnya karena dia di lingkungan beragama, agamis, harus sudah tahu itu toh. Karena Allah menurunkan Al-Quran, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitabu wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan 2 perkara yang apabila engkau berpegang kepada keduanya, maka akan bahagia selamat dunia akhirat. Di situ jelas ada perintah, hai para nabi, sampaikan kepada istri-istrimu yang beriman, saudara anak-anakmu perempuan dan saudara-saudaramu untuk menjulurkan, menutupi aurat. Karena itu lebih aman dan terhormat, untuk bisa lebih mudah dikenali sebagai orang beriman. Kan begitu. Kalau ada perintah itu bukan untuk Allah, itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Itu. Terus kenapa harus bertuhan? Sekarang saya tanya, bagi orang-orang yang non muslim pun, apakah mereka tidak bertuhan meskipun tidak pakai term Allah? Mereka bertuhan selain yang ateis. Ateis pun sebenarnya kalau kembali pada fitrah keberagamaannya dia, pasti dia akan bersandar, akan berlindung, membutuhkan sesuatu di saat darurat, di saat genting. Itulah perlu ketenangan, ketentraman di tengah hutan belantara, sendirian, terus di bawah desakan, ada ancaman dan sebagainya. Itu terus mintanya kepada siapa? Pasti kan lewat doa. Lah doanya itu dipanjatkan kepada siapa? Kan kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kan begitu. Begitu. Maka memang sebagai orang muslim, kita calon-calon orang tua atau yang sudah jadi orang tua, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan pertama mengenalkan akidah. Yang kedua tentang bagaimana melatih sholat, ya, puasa bertahap. Umur 7 tahun ayo latihan sholat 10, agak dikerasin, disiplin, kan begitu. Itu dalam rangka memupuk syariat. Ibarat akidahnya itu biar kokoh, akar. Kalau nanti ada cobaan masalah apapun, orang hang, tidak gila, tidak stres, karena kokoh, tidak buyat bayu. Kenapa? Dipupuk dengan puasa, dipupuk dengan zakat, dipupuk dengan sholat, dipupuk dengan mujahadah, muhasabah, pikiran, sholawat. Kan begitu. Akhirnya berbuah akhlak yang baik. Begitu ya, saya kira cukup karena ada rapat di LP2M. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin.